Dan di akhir zaman fitnah ini akan semakin kencang dan akan semakin besar. Makanya Nabi mengatakan satakunu fitanun. Para sahabat tanya, kalau terjadi fitnah, apa yang dapat menyelamatkan kita? Jalan keluarnya dari fitnah itu apa? Supaya kita tidak terkena fitnah, tidak terjerumus dalam fitnah, kita terbebas, terhindar jauh daripada fitnah. Tanya para sahabat, katanya Rasulullah, jawabannya kitabullah, Al-Quran. Solusinya itu ada pada Al-Quran, jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini jangan ditinggal. Al-Quran ini jangan diletakkan jadi pajangan di dalam lemari rumah kita. Tapi Al-Quran itu baca dan pelajari. Loh, dari mana bisa menjadi solusi, jalan keluar daripada fitnah yang terjadi? Karena di dalam Al-Quran naba umma qablakum, Allah menceritakan, Allah menyampaikan yang terjadi dahulu sebelum kalian. Bagaimana Bani Israel, bagaimana Al-Yahud, bagaimana An-Nasara, dengan berbagai macam ceritanya. Yang masalah sapi, ya, yang masalah ingin bukti makanan turun dari langit, dan itu dan ini dan yang lain sebagainya diceritakan. Bukan hanya Al-Yahud, An-Nasara dan Bani Israel, tapi umat-umat Nabi terdahulu. Dari zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi, diceritakan semuanya oleh Allah. Lah, cerita itu bukan hanya dongeng, tapi cerita itu pelajaran. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka kepada para nabinya, tidak beriman, tidak patuh, tidak taat, malah menentang, mendustakan dan yang lain sebagainya, kita pun akan mendapatkan hal yang sama cerita. Berarti ketika kita mentaati nabinya, mengikuti, meneladani, mempercayai, mengimani, maka kita akan selamat. Tapi beda bentuk azabnya gitu loh. Kalau Nabi Adam atau Nabi Idris atau Nabi Nuh umatnya nggak taat, azabnya seperti ini. Lah, umatnya Nabi Muhammad nggak seperti itu azabnya, tapi akan mendapatkan hal yang sama, azab. Diceritakan. Lah, Al-Quran bukan hanya cerita untuk orang yang terdahulu, yang telah berlalu dari masa-masa yang lalu, tapi wa khabaru ma ba'dakum. Al-Quran ini menjadi berita buat kita apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi apa yang akan terjadi itu ada, sudah diceritakan dalam Al-Quran. Makanya para aulia, para ulama al-amilun yang mengerti, yang memahami benar tentang Al-Quran, mereka itu nggak pernah kaget, nggak pernah kagum dengan apa yang terjadi. Karena apa? Mereka sudah tahu bakal terjadi seperti ini, seperti itu, tahu mereka. Kita aja kadang kaget, kok bisa seperti ini? Nggak masuk akal, kaget kita. Kenapa? Kita nggak mengerti. Bukan hanya tidak mengerti, baca aja jarang. Kalaupun baca, cepet-cepetan. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Kadang kita baru sadar setelah terjadi. Setelah terjadi baru sadar. Sebelum terjadi lupa kita bahwa itu sudah diceritakan oleh Allah, sudah diberikan warning oleh Allah. Ini sering saya ingatkan sebelum terjadinya lumpur lapindo. Nggak ada yang membahas tentang ayat tersebut. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kerusakan itu terjadi
di langit, di bumi, di lautan, di daratan. Ini apa? Karena ulah manusia. Lah itu terjadi kapan? Setelahnya lumpur, nyembur, sudah beberapa desa terkena, baru khotib Jumat memakai ayat tersebut untuk menyampaikan kepada orang-orang. Setelah terjadi baru sadar. Lah kalau sudah terjadi sadar, ya hanya bisa menyesal. Tapi kalau belum terjadi, kita sudah sadar, kita bisa menghindar. Lah itu diberikan oleh Allah Al-Qur'an ini cerita yang akan terjadi, yang akan datang, supaya kalau itu buruk kita bisa menghindar. Kalau itu baik bisa kita kerjakan. Dan menjadi hukum di antara kalian. Al-Qur'an ini menjadi apa? Penengah apa yang terjadi di antara kita. Dan Al-Qur'an ini pasti. Al-Qur'an ini bukan suatu mainan atau yang lain sebagainya. Makanya orang yang meninggalkan Al-Qur'an, dia akan jauh dari Allah. Yang ingin petunjuk dari selain Al-Qur'an, dia akan tersesat. Karena Al-Qur'an ini adalah Habdullah Al-Matin, talinya Allah, yang sambung kepada Allah yang dengan kuat, yang tidak akan mungkin bisa dirusak dengan apapun. Ini Al-Qur'an secara keseluruhan. Karena itu orang Muslim yang membaca Al-Qur'an, itu adalah orang yang akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Apalagi dia dapat mengamalkan apa yang dia baca. Sebagaimana di dalam hadis dari Tabrani, di dalam kitabnya daripada Anas, man qara al-Qur'ana yagum bihi ana al-laili wan nahar yahillu halala wa yuharrimu harama harramallahu lahmahu wa damahu alan nar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an yang ia baca, dia lakukan, dia kerjakan, dia laksanakan, diamalkan di waktu malamnya dan di waktu siangnya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi diamalkan. Yang halal dikerjakan, yang haram dijauhi, dihindarkan. Yang halal dikatakan itu adalah halal, yang haram dikatakan itu adalah haram. Ini Allah haramkan dagingnya dan darahnya dari api neraka. Lalu orang tersebut akan dijadikan oleh Allah bersama para malaikat. Dan di hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi saksi, bukti baiknya yang menyelamatkan dia daripada azab. Lah ini